Adik-adik perlu tahu ini, kalau di dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif itu ada kesalahan-kesalahan yang seringkali dilakukan oleh baik itu mahasiswanya ataupun dosen pembimbingnya. Nah, oleh karena itu yang saya akan bahas pada video kali ini itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan di dalam penelitian kualitatif. Mau tahu seperti apa saja kesalahan-kesalahannya? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, adik-adik, kali ini saya mau sharing terkait dengan kesalahan-kesalahan yang sering kali dilakukan di dalam penelitian kualitatif. Nah, kalau mau adik-adik mau tahu informasi terkait dengan apa sih bedanya penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, itu sudah pernah saya bahas di sebelumnya. Tetapi di sini saya akan singgung sedikit, ya, tidak saya akan jelaskan secara detail yang sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan kesalahan yang sering kali dilakukan dalam penelitian kualitatif. Jadi, penelitian kualitatif itu cara membedakannya dengan penelitian kuantitatif itu sangat mudah. Kalau penelitian kualitatif itu biasanya dilakukan dengan cara-cara misalnya wawancara, ya, mengumpulkan data-data dari proses kuesioner dan lain-lain. Itu adalah penelitian kualitatif. Ya, jadi berbeda sekali dengan penelitian yang kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu kita berbicara lebih kepada angka-angka yang dihasilkan dari sebuah penelitian misalnya di laboratorium gitu. Nah, analisis datanya juga berbeda-beda ini. Kalau yang kualitatif itu lebih cenderung kepada misalnya model, yaitu yang lebih banyak digunakan ya. Pemodelan maksudnya, pemodelan. Sedangkan kalau yang kuantitatif itu bisa juga model ya, karena ada persamaan-persamaan yang dihasilkan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ataupun ya cuma analisis-analisis sederhana ya, misalnya menggunakan statistik dan lain-lain. Nah, apakah kualitatif juga bisa menggunakan analisis statistik? Ya, bisa juga gitu ya. Nah, oleh karena itu, ini penting untuk adik-adik pahami, begitupun juga mungkin dosen-dosennya ya. Jadi kalau misalnya ini yang sering kali saya temui di kacamata saya, bahwa kadangkala mahasiswa itu penelitiannya itu adalah kualitatif, tapi dosen-dosen pembimbingnya itu menganggap bahwa ini penelitian semestinya harus analisisnya atau menggunakan metode yang semacam ini. Jadi kalau artinya ini saya tidak menyalahkan siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Tapi kita sharing ilmu ya. Jadi apa yang saya berikan ini juga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman dosen, baik itu juga ke teman-teman adik-adik mahasiswa. Nah, jadi yang menjadi case sebenarnya kalau kita berbicara dengan kesalahan yang seringkali dilakukan dalam penelitian kualitatif itu masih banyak ya, peneliti-peneliti dalam hal ini itu bukan hanya mahasiswa saja tetapi juga dosen-dosen yang menggunakan istilah variabel di dalam penelitian kualitatif. Nah, sebenarnya itu tidak relevan atau tidak sesuai dengan penelitian kualitatif. Nah, penelitian yang menggunakan variabel itu ya penelitian kuantitatif. Nah, itu yang harus saudara dulu pahami gitu ya. Jadi kalau misalnya adik-adik ini menggunakan penelitian kualitatif, kemudian dosen pembimbingnya itu loh variabelnya mana? Nah, itu semestinya adik-adik bisa bantah loh, Pak, Bu, bukannya penelitian kualitatif itu dia tidak menggunakan istilah variabel ya. Yang menggunakan istilah variabel itu adalah penelitian kuantitatif ya. Nah, itu yang harus dijelaskan. Nah, kenapa demikian? Jadi penjelasannya begini. Pada penelitian kualitatif, fokus utamanya itu sebenarnya ada pada kasus-kasus atau fenomena-fenomena tertentu, bukan pada variabel-variabel. Itu basic ilmunya dari situ, basic informasinya dari situ. Jadi, kalau misalnya ditanya oleh dosen pembimbing, dia tetap ngotot, ya Anda bisa mungkin menyodorkan ya bukunya Sugiono kalau nggak salah, bukunya Sugiono, yaitu juga yang membahas tentang penelitian kualitatif. Jadi dijelaskan kembali bahwa penelitian kualitatif itu fokus utamanya adalah berdasarkan kasus-kasus yang ada atau fenomena-fenomena tertentu, bukan pada variabel-variabel. Kalau variabel-variabel itu baru kita berbicara pada penelitian kuantitatif, ya, bukan kualitatif, tapi kuantitatif kalau yang variabel-variabel. Nah,
Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif, pendekatannya itu bertujuan untuk mengeksplorasi sebenarnya dan memahami bagaimana dan mengapa fenomena tertentu itu bisa terjadi dari sudut pandang yang lebih luas dan lebih kompleks. Misalnya, Anda mau mengumpulkan data-datanya COVID-19. Ya, COVID-19. Nah, misalnya Anda mengumpulkan data-data COVID-19. Nah, itu Anda mencari ya atau memahami bagaimana fenomena COVID-19 itu bisa terjadi ya dari sudut pandang yang lebih luas kemudian dikecilkan menjadi sudut pandang yang lebih kompleks gitu. Nah, itu yang salah satu contohnya gitu. Misalnya atau mencari isu atau fenomena bahwa kenapa pada saat COVID-19 itu ya banyak sekali kemudian terjadi atau adanya social distance ya gitu ya, social distance. Nah, kita harus kuliah berjarak jauh. Nah, itu bahkan lebih banyak dilakukan secara online. Nah, itu yang menjadi dasar kalau saudara mau melakukan penelitian kualitatif. Nah, makanya kalau seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk membedakan sebenarnya penelitian kualitatif dan kuantitatif itu gampang banget ya. Sudah kalau misalnya yang kuali itu dia tidak berbicara angka-angka, dia lebih banyak bercerita gitu ya. Itu penelitian kualitatif. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu lebih banyak berbicara angka gitu. Jadi kita menganalisis datanya juga berbeda dengan yang kualitatif. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, selain itu, dengan misalnya kita memandang ya sudut pandang yang lebih luas kemudian menjadi lebih kompleks itu, kita tidak dapat dengan mudah dikuantifikasi atau diwakili oleh variabel-variabel tertentu gitu. Ya, jadi kata dasar kuantitatif itu adalah wakil ya, mewakili dari variabel-variabel yang sudah ditetapkan semacam itu. Jadi adik-adik harus juga memahami betul-betul bahwa ketika misalnya nanti dosen pembimbingnya itu menanyakan bahwa ini adalah penelitian semestinya harus ada variabelnya, yang perlu itu mungkin kesempatan terbesar saudara untuk memberikan informasi kepada dosen pembimbingnya gitu. Jadi tidak selalu bahwa dosen pembimbing itu selalu benar, enggak. Adik-adik harus memahami hal tersebut ya. Kan kita sama-sama manusia gitu ya. Jadi jangan selalu menganggap bahwa dosen pembimbing itu adalah dia akan paham semuanya, enggak juga, enggak ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mengacu kepada pendapatnya Sugiono ya, yang menjelaskan bahwa variabel itu hanya pada penelitian kuantitatif. Nah, itu yang menjadi basic ilmunya ya, basic dasarnya. Nah, jadi adik-adik kalau mau mengetahui bahwa seperti apa kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam penelitian kualitatif, adik-adik bisa lihat di video-video saya yang ini ataupun video-video saya yang lain ya. Tetapi kalau khusus untuk kesalahan ini baru saya bahas di sini. Tapi kalau mau melihat tentang perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif itu sudah saya bahas ya di beberapa video saya yang lain. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Nanti kita bisa ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.